Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini apakah berangkat semua? Budi nggak berangkat, Pak. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya udah, semoga Ibu Budi dikasih kesembuhan ya anaknya ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Coba dilihat pada gambar di sini anak-anak. Di sini ada gambar tentang ramainya lalu lintas, ada gambar orang yang sedang menyeberang jalan. Nah, coba diperhatikan, hak apa yang dimiliki oleh penyeberang jalan? Ia dapat menyeberang dengan aman. Ya, betul. Hak dari seorang yang menyeberang jalan ini adalah dia bisa menyeberang dengan aman. Nah, sekarang kewajiban apa yang harus ditaati dan dilakukan oleh pengendara lalu lintas? Harus menunggu yang lewat dulu, Pak. Ya, dalam artian kewajiban yang harus ditaati para pelalu lintas ketika ada lampu merah dan orang menyeberang adalah berhenti. Nah, maka dari itu di sini menampilkan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini juga harus diatur dengan norma. Nah, kira-kira norma apa yang ada di sini? Norma apa ya, Pak? Norma hukum. Ya, betul sekali. Di antara hak dan kewajiban yang ada di jalan raya ini tertera norma hukum. Oke. Oke, Bapak bertanya lagi nih. Kenapa hak dan kewajiban itu harus diatur dengan norma? Agar manusia hidup sesuai dengan tuntunan, Pak. Ya, dalam artian gini, antara hak kewajiban itu berkaitan dengan norma, itu loh maksudnya. Anak-anak, setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk kalian isi ya. Ya, Pak. Kelompok 1 membuat poster seperti yang di gambar yang di depan ini, di depan layar. Di sini ada keramaian lalu lintas, ada pengguna jalan atau penyeberang, ada pengemudi. Nah, di sini kalian nanti bikin poster lalu menjelaskan hak seorang penyeberang jalan apa, terus kewajiban seorang pengemudi apa. Nah, terus dimasukkan ke dalam norma. Maksudnya norma apa ini? Nah, selanjutnya, nah di sini nih, di sini ada gambar seorang ibu dan anak yang mau berangkat sekolah. Nah, hak seorang anak itu apa dan kewajiban seorang ibu apa? Maksud? Nah, kalau maksud, nah nanti ini maksudnya ke norma apa? Itu. Ini tugas kelompok kedua. Nah, lanjut. Nah, nih gambar ketiga nih. Ini kelompok ketiga. Di sini ada seorang ayah sedang memimpin sholat, menjadi imam sholat. Nah, di sini hak seorang anak dan ibu itu apa? Dan di sini kewajiban seorang ayah apa? Dan masuknya ke norma apa ini? Nah, begitu. Selanjutnya, nah di sini ada seorang yang menolong orang ada seseorang yang sedang menolong orang lainnya yang terjatuh dari sepeda. Nah, di sini hak dari yang terjatuh itu apa? Dan kewajiban yang orang satunya ini apa gitu. Nah, nanti yang terkandung norma dalam sini apa? Nah, Maksudnya kalian gambar, bikin poster, nanti setelah selesai kalian maju untuk didiskusikan. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. baik, Pak.
Nah, sampai sini penjelasan Bapak maksud. Maksud Pak. Nah, setelah ini Bapak akan bagi LKPD-nya, kalian isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di situ. Setelah itu kalian membuat poster, diwarnai posternya. Setelah itu kalian nanti mengutus 2 orang untuk maju untuk mempresentasikan hasil dari poster yang kalian gambar. Oke. Baik Pak. Oke, anak-anak sudah selesai semua. Sudah Pak. Oke. Setelah ini kita akan presentasi ya. Untuk kelompok 1 diharapkan maju untuk mempresentasikan hasil pembuatan posternya tentang lalu lintas ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah maju presentasi anak-anak. Sekiranya gini, di sini ada hak dan kewajiban. Bapak ulangi lagi ya, ada hak dan kewajiban. Nah, hak seorang pejalan kaki ini adalah mendapatkan keamanan ketika menyeberang, dan kewajiban seorang pengendara untuk mentaati lalu lintas. Nah, dari ini semua ini berkaitan dengan norma. Nah, norma apa itu? Norma hukum. Nah, karena apa? Di lalu lintas ini sudah tertera hukum-hukumnya gitu. Di ketika lampu merah dilarang Udah laju Pak. berlaju. Ketika lampu merah itu harus berhenti. Di sini juga ada zebra cross. Nah, di sini juga hak dari seorang pejalan kaki. Nah, begitu kiranya. Ya. Nah, sudah maksud di sini Sudah paham. Pak. Nah, Sudah. sekarang Bapak minta kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Nah, bagus kelompok 2. Nah, di sini Bapak terangkan sedikit. Di sini ada seorang ibu dan anak yang mau berangkat sekolah. Anak mencium tangan seorang ibu. Nah, hak dan kewajibannya apa di sini yang tertera di sini? Seorang ibu harus mengantar anaknya sekolah di Nah, depan gini. gerbang. Hak, coba dilihat gambar di sini. Ini ada hak dan kewajiban juga nih. Nah, di sini ada gambar seorang ibu dan anak yang berpamitan berangkat sekolah. Nah, hak seorang anak apa? Hak seorang anak adalah disekolahkan. Nah, dan kewajiban orang tua atau ibu adalah menyekolahkan anaknya. Itu adalah hak dan kewajiban. Di sini juga posisi anaknya mencium tangan seorang ibu. Nah, ini maksudnya norma apa anak-anak? Ini bisa juga masuk norma ke Agama. ini bisa masuknya ke norma kesopanan. Karena anak menjabat tangan ibu, mencium tangan ibu ketika mau berangkat sekolah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Oke, terima kasih. Setelah ini lanjut kelompok ketiga. Nah, oke, bagus kelompok ketiga. Bapak jelaskan sedikit. Nah, di sini ada gambar seorang ayah sedang mengimami anak dan istrinya. Nah, di sini kewajiban seorang ayah adalah mengajarkan atau memimpin ibadah kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, dan hak keluarganya, anak istrinya adalah dipimpin ketika melakukan ibadah. Dan ini semua maksudnya ke norma agama. Begitu. Iya Pak. Oke, setelah ini kelompok terakhir. Oke, coba dilihat di sini. Di sini ada anak yang terjatuh, dan di sini ada orang dewasa juga yang sedang menolong. Nah, di sini ada hak dan kewajiban juga anak-anak. Hak dari seorang yang terjatuh dari sepeda itu adalah ditolong. Nah, sedangkan kewajiban orang satunya adalah menolong. Nah, di sini termasuk ada juga berkaitan dengan norma. Norma apa? Norma kesusilaan. Norma yang berasal dari hati nurani. Nah, begitu kiranya. Iya Pak. Baik anak-anak,
dari materi yang kita pelajari hari ini bahwasanya hak dan kewajiban itu mempunyai bobot yang sama, seimbang. Karena apa? Diatur oleh norma. Nah, antara hak, kewajiban, dan norma itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita bahas sedikit hak. Apa itu hak? Suatu hal yang harus didapatkan. Bisa juga disebut hak milik gitu. Jadi seseorang punya hak, berarti seseorang punya sesuatu yang harus didapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, antara hak dan kewajiban ini kan berkeseimbangan. Nah, di mana seseorang mempunyai hak, pasti juga mempunyai kewajiban. Antara hak dan kewajiban begitu. Sangat luar biasa, hari ini sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Sekiranya bagaimana pelajaran Bapak, apakah sangat menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya dapat menyenangkan juga. Oke, Bapak ingin sedikit tanya nih, minggu-minggu ini apa hak dan kewajiban yang kalian lakukan? Sudah kalian dapatkan dan kalian lakukan? Aku membantu menyuci baju di rumah, Pak. Apa hak yang kalian dapatkan dan kewajiban yang kalian lakukan? Aku kewajibannya membantu orang tua, Pak. Oke. Baiklah anak-anak, Bapak kira untuk pelajaran kali ini sampai sini saja. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan dari Bapak dalam penyampaian materi dan lain-lain, Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Wallahumma fiqilakum thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.